Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Aldi Hafiz dari kelas 4D. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk hosting website dan juga menggunakan custom domain. Dan nanti di akhir juga akan ada untuk demonstrasi FTP atau File Transfer Protocol ke dalam hosting websitenya. Di sini saya menggunakan hosting Infinity Free untuk yang versi gratisnya. Di sini saya sudah memiliki akunnya. Jika belum, mungkin bisa melakukan create account dulu. Jika sudah ada akunnya, maka akan muncul tampilan hosting manajernya seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan itu kita menyambungkan dari hostingnya ke domainnya. Di sini domain juga saya sudah membeli domain dengan nama zakialdi.my.id. Di sini untuk menghubungkan dari hosting ke domainnya kita harus melakukan manage name server dulu di domainnya. Di sini untuk domain saya menggunakan ID Cloudhost. Nah, di sini untuk name servernya kita gunakan yang custom name server. Jadi name server yang pertama itu harus kita isi sesuai dari hosting yang kita gunakan. Jadi kalau di sini kita menggunakan Infinity Free. Dia untuk name server pertamanya itu ns1.infinityfree.com, lalu name server keduanya ns2.infinityfree.com. Jadi jika sudah selesai tinggal change name server, maka nanti penggantiannya akan di push. Selanjutnya, agar bisa terhubung dari Infinity Free-nya ke ID Cloud House-nya, kita eh, sambungkan dengan cara ini kita manage. Oke, terus selanjutnya kita ke add domain sini di home add domain, add custom domain. Di sini kita isi domain yang sudah dibeli tadi. Oke, selanjutnya pilih direktorinya untuk yang bawah ya, htdocs. Tinggal verify domain. Oke, di sini sudah sama ya. Jadi nanti kalau di sini masih silang atau belum terverify, biasanya itu karena name servernya itu masih salah. Jadi name servernya belum ns1.infinityfree.com dan ns2-nya ns2.infinityfree.com. Selanjutnya tinggal tekan add domain. Nah, nanti maka domainnya sudah terhubung ya, mulai dari IP dan name servernya. Di sini sebetulnya kita sudah bisa mengaksesnya. Cuma langkah selanjutnya yang akan kita lakukan itu kita akan mengupload hasil coding website kita ke hostingnya. Di sini untuk menguploadnya kita akan menggunakan FTP protokol. Biasanya orang-orang menggunakan FileZilla. Oke. Untuk menggunakan FileZilla kita harus mendownloadnya dulu. Download yang untuk kliennya, lalu nanti ketika sudah selesai di download tinggal diinstal saja. Oke, di sini untuk FileZilla-nya sudah berjalan. Langkah selanjutnya adalah untuk menghubungkan FTP FileZilla-nya dengan server dari hostingnya. Di sini untuk bisa melakukan FTP, kita back to account dulu. Nah, di sini ada untuk menu FTP details. Kita tekan, maka nanti akan muncul kredensial mulai dari username, password, dan juga hostname beserta portnya. Di sini kita buka FileZilla-nya, maka dari hostnya itu kita
isi yang ini ya, ftpupload.net. Username-nya kita isi yang ini, tinggal di copy ke clipboard aja. Untuk passwordnya juga sama, di copy ke clipboard, di paste. Portnya isi 21. Setelah semuanya sesuai, tinggal dilakukan quick connect. Nah, ini ada opsi untuk mengingat password, ini opsional saja. Oke. Sini akan ada konfirmasi ya untuk koneksinya. Tinggal di oke saja. Nah, maka di sini oke, jika sudah muncul seperti ini, maka artinya koneksinya sudah berhasil. Kita sudah terhubung dengan server dari hostingnya. Nah, untuk melakukan uploadnya kita sebetulnya tinggal melakukan drag and drop saja. Di sini dari awal dari sini ya. Jadi kita cari file codingan kita. Di sini saya menyimpannya di DevApps Laragon triple W. Nah, di sini ya. Nah, untuk semua codingan ini, jadi dari aset pertemuan 1, 2, 3, 4 tugas-tugas, lalu ada untuk efek JS, index HTML dan style CSS ini merupakan landing page yang sudah saya buat. Nah, nanti semua ini tinggal dipilih, lalu ini tinggal di drag and drop ke sini aja ya. Nah, nanti dia akan melakukan upload. Ketika uploadnya sudah selesai, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, setelah nanti uploadnya selesai, pastikan dulu isinya sama ya. Jadi dari mulai dari aset, pertemuan 1, 2, dan 3. Di sini udah sama semua ya. Jadi nanti kita akan bisa mengakses websitenya. Nah, karena di sini sudah terupload semua, kita bisa tes dulu dari hostingnya. Kita ke home dulu. Mungkin kita coba dari domain yang udah disiapin sama Infinity Free-nya. Jadi udah bawaan nih. Kita coba dulu, kita akses. Berarti nah, di sini sudah bisa terakses ya menggunakan domain bawaan dari Infinity Free App-nya. Ini merupakan landing page yang sudah saya buat. Lalu ada di sini masing-masing dari progres pertemuan dan juga beberapa tugas. 4, tugasnya juga ada. Oke, berarti sudah aman semua ya. Jadi untuk Infinity Free App ini, jika kita ngupload JavaScript itu biasanya bakal ada problem. Biasanya filenya diblokir. Nah, untuk mengatasi masalahnya itu gampang. Kita tinggal buka file manager di kita aja. Kita cari file codingannya. Atau buka dari VS Code juga nggak apa-apa biar lebih gampang. Nah, di sini. Ini kan ada codingannya nih. Di sini juga ada ya. Itu misal JS-nya ini diblokir, kita ganti aja namanya dari effect.js misal jadi script.js itu nanti baru dia bisa diterima. Oke, selanjutnya kan kita udah bisa akses dari domain bawaan Infinity Free-nya. Nah, yang selanjutnya itu kita coba akses lewat domain yang kita custom tadi, yang kita beli dari ID Cloud House, yang ini, yang .my.id. Oke, nah di sini terlihat ya udah bisa zakialdi.my.id juga bisa terakses websitenya. Nah, kita tes apakah bisa semua. Oke, oke. Berarti keduanya udah bisa ya menggunakan domain yang bawaan dan juga menggunakan domain customnya. Nah, selanjutnya untuk lebih membuat websitenya itu lebih reliable, kita bisa menggunakan SSL atau
biar bisa diakses dengan HTTPS karena tadi kita masih akses pakai HTTP biasa ya. Nih, jadi ini nggak bisa diakses pakai HTTPS karena belum ada sertifikat SSL-nya. Nah, nanti kalau kita akses pakai HTTPS dia bakal muncul SSL protocol error. Buat ngatasinnya kita tinggal manage SSL certificate-nya. Kita tinggal di manage aja di sini. Nah, ketika sudah masuk ke menu ini kita tinggal tekan saja tombol setup CNAME record-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Have been setup correctly. Nah, coba ya kita akses yang pertama tuh yang ini dulu, yang domain bawaannya. Oh, ini yang HTTP. Bisa. Oke, buat selanjutnya kita langsung buat SSL certificate buat domain customnya yang .my.id. Di sini caranya tuh kita tinggal ke SSL certificates atau bisa dari home. Misal kita ingin melakukan SSL pada .my.id, maka kita tekan manage pada bagian my ID. Di sini akan ada manage SSL certificate. Oke, kita tinggal add SSL, request free SSL certificate. Selanjutnya kita gunakan recommended provider aja. Kita create order. Di sini kita setup CNAME record. Nah, di sini sudah ada. Kita tinggal lakukan request certificate-nya. Oke. Oke, di sini udah di setup. Cuma mungkin karena ada proses propagasi dulu, kita harus menunggu beberapa saat. Oke, dilanjutkan di sini untuk men-setup SSL, kita perlu melakukan ini ya, menambahkan record untuk CNAME. Jadi di sini kita tinggal dari home tahu gini dari awal kita ke domain customnya manage lalu tinggal manage DNS recordnya dulu. Di sini kita tambahkan ya untuk CNAME recordnya kita isikan nama yang ini lalu targetnya adalah yang ini destinationnya. Oke, nah setelah itu kita create CNAME record. Di sini sudah berhasil. Kita tinggal ke sini di refresh aja dulu. Nah, di sini sudah bisa ya. Kita tinggal melakukan request, namun sepertinya biasanya ya itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu propagasinya. Nah, di sini jadi kita harus nunggu dulu. Oke, mungkin sekian dulu untuk demonstrasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.